Selamat datang kembali di kanal Suara Kehidupan, tempat di mana kita memetik hikmah dari balik bilik-bilik takdir yang penuh rahasia. Hari ini, kami mempersembahkan sebuah kisah tentang pengkhianatan yang dibalas dengan ketenangan dan keserakahan yang runtuh oleh kejujuran. Sebuah drama keluarga yang menyentuh relung jiwa tentang seorang ayah yang difitnah oleh anaknya sendiri. Sebelum cerita dimulai, tulis di kolom komentar dari mana Anda menyimak cerita ini. Jangan lupa subscribe di kanal Suara Kehidupan agar Anda tidak tertinggal kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Mari kita masuk ke dalam kisah, penyesalan yang terlambat. Di mata dunia, ia hanyalah seorang pria renta yang mulai pikun dan tak berdaya. Namun di tangan menantunya yang licik, ia dijadikan tumbal sebuah rencana jahat. Skenario pencurian disusun rapi, bukti-bukti palsu ditanam di tasnya, hingga jeruji besi menjadi hadiah masa tuanya. Namun, Baskara lupa satu hal. Sang ayah tidak sedang terjebak. Ia sedang menunggu. Di balik jeruji yang dingin, sang ayah justru sedang merajut strategi paling mematikan untuk menjatuhkan menantunya tepat saat ia merasa berada di puncak dunia. Siapakah yang akan tertawa terakhir ketika topeng kesetiaan itu robek oleh kebenaran? Sesuatu yang besar sedang direncanakan di balik pintu kamar menantuku. Sesuatu yang akan merobek keheningan pagi kami selamanya. Aku merasakannya dalam getaran udara yang mendingin, dalam langkah kaki Baskara yang terdengar terlalu hati-hati, seolah ia sedang menenun jaring di atas lantai rumah yang kupahat dengan keringat dan doa selama puluhan tahun. Aku duduk di kursi kayu tua ini, kursi yang sandarannya mulai goyah dimakan usia, persis seperti posisiku di rumah ini sekarang. Jemariku yang mulai gemetar mengusap tepian meja makan, meraba bekas goresan krayon berwarna merah, jejak masa kecil Arini yang tak pernah kuhapus. Dahulu, rumah ini adalah samudra tawa. Setiap sudutnya bernapas, setiap dindingnya bicara tentang kasih sayang. Namun kini, rumah ini terasa seperti labirin sunyi yang dipenuhi dinding kaca yang mudah retak. Ayah belum tidur. Suara itu datang dari arah dapur. Arini, putri tunggal yang dulu selalu berlari memeluk kakiku setiap kali aku pulang bekerja, kini berdiri di sana dengan binar mata yang redup. Ia mengenakan daster rumahan yang sederhana, namun pundaknya tampak begitu berat, seolah ia sedang memikul gunung yang tak terlihat. Aku tersenyum, jenis senyum yang kusembunyikan di balik kumis tipis yang memutih. Hanya ingin menghirup sisa malam rin. Kursi ini terlalu setia untuk ditinggalkan sendirian. Arini mendekat, namun ada keraguan dalam langkahnya. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada rindu, tapi ada pula ketakutan yang terkubur dalam-dalam. Di belakangnya, bayangan Baskara muncul di ambang pintu kamar. Pria itu tidak bicara. Ia hanya bersandar di kusen pintu dengan tangan terlipat di dada. Matanya tajam, memindai setiap gerak-geriku seolah aku adalah orang asing yang menyusup ke wilayah kekuasaannya. Bagi dunia, Baskara adalah menantu idaman. Tutur katanya santun, pakaiannya selalu rapi, dan ia selalu memastikan Arini terlihat bahagia di depan tetangga. Namun bagiku, ia adalah kabut tebal yang perlahan menyelimuti sinar matahari di hidupku. Setiap kali ia menyentuh bahu Arini, aku melihat putriku sedikit menciut, seolah-olah sentuhan itu bukanlah pelukan, melainkan belenggu yang halus. Ayah harus banyak istirahat. Baskara akhirnya bersuara. Suaranya berat, namun ada nada dingin yang menyayat di sela-sela kalimatnya. Jangan terlalu banyak memikirkan surat-surat rumah itu. Biar aku yang memikul bebannya. Ayah hanya perlu menikmati masa tua dengan tenang. Kalimat itu meluncur seperti sembilu yang dibalut sutra. Ia menyebutnya menikmati masa tua. Namun aku mendengarnya sebagai enyahlah dari sini. Aku menatap jauh keluar jendela, ke arah pohon mangga yang kutanam saat Arini lahir. Daun-daunnya berguguran, satu demi satu, jatuh ke tanah tanpa suara. Aku merasa seperti daun-daun itu, tua, kering, dan sedang menunggu angin yang cukup kuat untuk menerbangkanku jauh dari dahan yang selama ini menopangku. Hatiku perih, bukan karena harta yang ia incar, melainkan karena keheningan Arini. Mengapa kau diam, putriku?
Tidakkah kau lihat ayahmu sedang berdiri di tepi jurang yang digali oleh suamimu sendiri? Aku menelan pahit yang menggumpal di tenggorokan. Kehampaan ini bukan karena aku tidak memiliki apa-apa, tapi karena aku merasa mulai kehilangan satu-satunya harta yang kupunya, kepercayaan putriku. Di dalam kesunyian malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, jika memang aku harus jatuh, aku akan memastikan kebenaran tetap berdiri tegak, meski aku harus mendekam di balik dinginnya jeruji besi sekalipun. Karena cinta seorang ayah tidak pernah diukur dari berapa banyak ia memberi, tapi dari berapa kuat ia bertahan dalam badai fitnah yang paling kejam. Kalimat itu terus bergema di benakku saat fajar mulai menyingsing, mewarnai langit dengan semburat jingga yang tampak seperti luka yang belum mengering. Aku masih di sana, di kursi kayu itu, menyaksikan bagaimana kegelapan perlahan-lahan menyerah pada cahaya. Meski di dalam rumah ini, kegelapan justru terasa semakin pekat dan menyesakan. Aku bangkit dengan sendi-sendi yang berderit, mencoba berjalan menuju dapur untuk sekadar membasahi kerongkongan. Namun, langkahku terhenti di depan pintu ruang kerja Baskara yang sedikit terbuka. Di sana, aku melihat putriku, Arini, sedang duduk bersimpuh di lantai sambil memegangi sebuah kotak beludru merah. Kotak perhiasan peninggalan almarhumah ibunya. Hatiku mencelos. "Arini?" bisikku lirih. Ia tersentak. Bahunya gemetar hebat saat ia menoleh ke arahku. Wajahnya pucat pasi, dan di matanya kulihat ketakutan yang begitu murni. Ia dengan cepat menyembunyikan kotak itu di balik punggungnya, seolah-olah tangannya baru saja menyentuh sesuatu yang terlarang. Di belakangnya, Baskara berdiri dalam bayang-bayang sudut ruangan. Sorot matanya sedingin lantai marmer yang kami pijak. "Ayah mengagetkan Arini," ujar Baskara tenang. Namun setiap katanya terasa seperti tusukan jarum yang halus. Ia berjalan mendekat, meletakkan tangannya di pundak Arini dengan gerakan yang tampak protektif, tapi bagiku terlihat seperti cengkraman predator. "Kami hanya sedang memastikan barang-barang berharga ini aman, Ayah." Zaman sekarang, pencuri bisa datang dari mana saja, bahkan dari dalam rumah sendiri. Sindiran itu tidak meleset, ia tepat mengenai jantungku. Aku menatap mata Arini, mencari sisa kejujuran yang biasanya terpancar dari sana. Namun ia justru memalingkan wajah, menatap ke arah lain seolah aku adalah orang asing yang tak lagi ia kenal. Rasa hampa itu kini bukan lagi sekadar perasaan. Ia telah menjelma menjadi duri yang bersarang di dadaku. "Barang-barang itu milik Ibu Murin." Suaraku bergetar, bukan karena takut, tapi karena luka yang menganga. Ayah menjaganya selama 20 tahun tanpa pernah kehilangan satu butir mutiara pun. Kenapa sekarang kau harus merasa cemas? Arini hanya terdiam, jemarinya meremas kain dasternya dengan kuat. "Mas Baskara bilang, lebih baik disimpan di brankas bank ya, demi keamanan kita semua." Jawabnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Sebuah suara yang telah kehilangan jiwanya. Aku tahu, itu bukan suaranya. Itu adalah suara Baskara yang bergema melalui bibir putriku. Aku melihat bagaimana Baskara tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan yang membuat bulu kuduku meremang. Ia sedang membangun tembok di antara aku dan Arini, tembok yang disusun dari kecurigaan dan kata-kata manipulatif yang ia bisikkan setiap malam di telinga putriku. Aku mundur selangkah, merasakan kekalahan yang amat sangat. Rumah ini, yang dulunya adalah tempat paling aman di dunia, kini terasa seperti medan perang yang sunyi. Aku berjalan kembali ke kamarku, menutup pintu dengan perlahan dan duduk di tepi ranjang. Di dalam keheningan kamar yang pengap itu, aku menyadari bahwa aku bukan lagi tuan rumah di sini. Aku hanyalah seorang penghuni yang keberadaannya mulai dianggap sebagai beban. Pikiranku melayang pada setiap gerak-gerik Baskara beberapa hari terakhir. Dokumen-dokumen yang ia sembunyikan, bisikan-bisikan di telepon saat ia pikir aku sudah tidur, dan tatapan serakahnya pada setiap sudut tanah ini. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan badai yang berkecamuk di dalam jiwa. Jika mereka menginginkan sebuah sandiwara, maka aku akan menjadi penonton yang paling tenang. Sebelum akhirnya aku memutuskan untuk menarik tirai panggung ini. Karena di balik kelemahan fisikku,
masih tersisa ketajaman pikiran seorang ayah yang tak akan membiarkan warisan cinta ini jatuh ke tangan seorang pengkhianat. Namun untuk saat ini, aku harus belajar menjadi bayangan di rumahku sendiri. Aku harus menelan setiap duri kata-kata yang dilemparkan padaku, membiarkannya mengendap di dasar hati, hingga tiba waktunya semua itu menjelma menjadi kekuatan yang tak terbendung. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas hamparan salju yang tipis, dingin dan rawan retak. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di beranda belakang, duduk menatap kolam ikan yang airnya mulai keruh karena tak lagi sempat kurawat. Di sana, aku sering mendengar bisik-bisik dari ruang tengah. Suara Baskara yang rendah dan penuh penekanan beradu dengan isak halus Arini yang mencoba membela diri, namun akhirnya selalu kalah oleh logika palsu yang suaminya bangun. "Ayahmu sudah mulai pikun, Rin," sayup-sayup ku dengar suara Baskara suatu sore. "Lihat bagaimana dia menatap kita. Dia curiga. Orang yang sudah kehilangan ingatan seringkali menjadi paranoid. Kita harus segera mengurus pengalihan aset itu sebelum dia melakukan hal konyol yang merugikan masa depan kita." Aku memejamkan mata. Dadaku terasa sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku. Pikun? Aku ingat setiap detik saat aku menggendong Arini yang demam di tengah malam. Aku ingat setiap butir keringat yang jatuh demi membayar uang kuliahnya. Dan aku ingat dengan sangat jelas bagaimana Baskara datang pertama kali dengan wajah memelas, meminta restu untuk meminang putriku. Ingatanku adalah arsip luka yang paling rapi, dan dia berani menyebutnya pudar. Arini tidak menjawab. Keheningannya adalah belati yang paling tajam. Kesunyian itu seolah membenarkan setiap fitnah yang dilekatkan padaku. Aku merasa seperti sebuah monumen tua yang mulai dianggap mengganggu pemandangan. Ada, namun diharapkan segera tiada. Di saat itulah kehampaan yang sesungguhnya menyerangku. Bukan karena aku takut kehilangan harta, tapi karena aku merasa asing di dalam pelukan darah dagingku sendiri. Setiap kali aku melewati mereka di lorong rumah, Baskara akan menyapa dengan keramahan yang dibuat-buat. "Ayah ingin minum teh, biar Arini buatkan." Namun matanya tidak pernah tersenyum. Matanya adalah dua lubang hitam yang siap menelan apa saja yang kusebut sebagai harga diri. Ia mulai membatasi langkahku. Pintu gudang dikunci, laci meja kerjaku diganti kuncinya, bahkan telepon rumah pun kini berada di bawah kendalinya. Aku merasa seperti tawanan di istana yang kubangun dengan air mata. Konflik batin ini membakar jiwaku. Antara ingin berteriak meluapkan amarah, atau tetap diam demi menjaga keutuhan hati Arini yang ku tahu sedang dijajah secara mental. Aku sering bertanya pada Tuhan dalam sujudku yang panjang. Apakah ini ujian akhir dari sebuah pengabdian? Apakah pengkhianatan adalah upah bagi seorang ayah yang terlalu mencintai putrinya hingga buta pada duri di sekitarnya? Malam itu, di bawah temaram lampu jalan yang masuk ke selah ventilasi, aku melihat Baskara keluar dari kamar dengan sebuah map biru. Ia berjalan mengendap-endap menuju brankas kecil di ruang tengah. Cahaya ponselnya menerangi wajahnya yang tampak haus. Sebuah wajah yang tak pernah diperlihatkannya pada Arini. Aku memperhatikannya dari celah pintu kamar yang sengaja kubuka sedikit. Di sana, di tengah kegelapan yang sunyi, aku menyadari bahwa masa tenangku telah usai. Rutinitas yang dipenuhi kepura-puraan ini akan segera berakhir, karena aku melihatnya memasukkan sesuatu ke dalam tas kerjaku. Sesuatu yang aku tahu bukan milikku. Aku menarik napas perlahan, menahan debar jantung yang seakan ingin melompat keluar. Baskara baru saja menjatuhkan dadu pertama dalam permainan kotor ini, dan aku, sang ayah yang ia anggap renta, hanya bisa terpaku menyaksikan bagaimana ia dengan rapi menyusun skenario kehancuranku. Keesokan paginya, suasana rumah terasa sangat berbeda. Udara yang biasanya hanya terasa dingin, kini berubah menjadi mencekam, seolah-olah setiap partikel oksigen di sekitarku sedang menahan napas. Baskara duduk di meja makan dengan wajah yang diselimuti kepanikan buatan.
Ia mondar-mandir, membuka laci satu persatu dengan kasar, menciptakan kebisingan yang merobek ketenangan pagi. "Tidak mungkin, aku menyimpannya di sini kemarin sore," serunya dengan nada suara yang cukup keras untuk memanggil Arini dari taman belakang. Arini berlari masuk dengan wajah cemas. "Ada apa, Mas? Apa yang hilang?" "Kalung berlian peninggalan Ibu Murin. Kotak merah itu isinya tidak ada." Baskara menatap Arini dengan tatapan yang seolah menyalahkan semesta. Namun sudut matanya sesekali melirik ke arahku yang sedang duduk diam menyesap keh pahit. Siapa lagi yang tahu kombinasi laci ini selain kita? Hanya ada orang rumah di sini. Duniaku seakan berhenti berputar saat melihat Arini menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kehilangan itu bukan hanya soal materi, tapi soal satu-satunya kenangan fisik yang ia punya dari mendiang ibunya. Baskara tidak sedang mencuri perhiasan, ia sedang mencuri kepercayaan Arini padaku. Ia sedang menghancurkan jembatan terakhir yang menghubungkan aku dengan putriku. "Ayah," suara Arini bergetar, penuh dengan keraguan yang menyakitkan. "Ayah tidak melihat kotak itu kan?" Aku menatap mata putriku. Ingin rasanya aku berteriak bahwa suaminya lah yang telah memindahkan kotak itu ke tas kerjaku tadi malam. Namun aku tahu, tanpa bukti, kata-kataku hanya akan dianggap sebagai ikauan orang tua yang mulai kehilangan akal. "Ayah tidak mengambilnya, Nak," jawabku tenang, meski di dalam hati aku sedang merintih. "Mungkin kita harus memeriksa tas kerja ayah," sela Baskara dengan nada yang pura-pura ragu. "Maafkan aku, Ayah, tapi demi ketenangan Arini, tidak ada salahnya kita memastikan. Mungkin ayah salah meletakkannya karena lupa." Tanpa menunggu persetujuanku, Baskara menarik tas kulit tua yang tergeletak di samping kursiku. Dengan gerakan teatrikal, ia membukanya di depan mata Arini. Dan di sana, di balik tumpukan koran lama, berkilau sebuah kotak beludru merah yang tampak begitu asing di dalam tasku yang kusam. Waktu seolah membeku. Aku melihat bagaimana binar di mata Arini padam, digantikan oleh kekecewaan yang begitu dalam, hingga aku bisa merasakannya merobek jiwaku. "Ayah, kenapa?" bisiknya dengan suara yang pecah. Baskara segera merangkul pundak Arini, membisikkan kata-kata penenang yang sebenarnya adalah racun. "Sudah kubilang, Rin, ayah sudah tidak sehat. Ini bukan lagi soal lupa. Ini sudah membahayakan. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Aku menyadari bahwa rutinitas pagiku yang sunyi telah berakhir. Pengkhianatan di balik senyum itu kini telah menanggalkan topengnya. Baskara tidak hanya ingin harta. Ia ingin mengasingkanku ke tempat di mana suaraku tak akan pernah didengar lagi. Ia memaksaku untuk bertindak. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan ketajaman yang selama ini kupendam. Perang ini baru saja dimulai. Dan meskipun aku berdiri di tengah fitnah yang keji, aku tahu bahwa kebenaran selalu memiliki caranya sendiri untuk menemukan jalan pulang. Namun, jalan itu tampak begitu terjal saat aku melihat Arini mundur selangkah dariku. Seolah-olah aku adalah sosok asing yang mengerikan. Tatapan matanya yang penuh luka adalah hukuman yang lebih berat daripada jeruji besi manapun. Di sampingnya, Baskara tetap berdiri dengan wajah yang diselimuti simpati palsu. Sebuah topeng yang dipahat dengan begitu sempurna hingga mampu membutakan mata hati putriku sendiri. "Ayah perlu bantuan profesional, Rin." Suara Baskara mengalun, membelah keheningan yang menyesakan. "Ini bukan lagi sekadar masalah keluarga. Tindakan ayah sudah melampaui batas. Bagaimana jika besok dia melakukan hal yang lebih berbahaya bagi kita?" Aku hanya bisa terdiam, mematung di atas kursi kayu yang kini terasa seperti kursi pesakitan. Aku ingin membela diri, ingin menjelaskan tentang bayangan yang kulihat semalam. Namun, lidahku terasa keluh. Aku menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulutku hanya akan menjadi amunisi tambahan bagi Baskara untuk melabeliku sebagai orang tua yang kehilangan kewarasan. Aku memilih untuk menyimpan suaraku, membiarkan kesunyian menjadi perisai sementara. Rutinitasku yang biasanya diisi dengan menyiram tanaman dan membaca koran, kini berubah menjadi pengawasan yang ketat.
Baskara seolah telah mengambil alih seluruh otoritas di rumah ini. Aku dilarang masuk ke ruang tengah tanpa pengawasan. Dan Arini, putri kesayanganku, kini lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, menghindari kontak mata denganku. Seolah-olah tatapanku bisa menularkan noda. Suatu sore, aku sengaja berjalan melewati ruang kerja Baskara yang tertutup rapat. Dari balik celah pintu, aku mendengar suara pria itu sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Nadanya tidak lagi lembut seperti saat ia bicara pada Arini. Suaranya kini terdengar tajam, penuh dengan ambisi yang meluap-luap. Semua sudah sesuai rencana. Bisiknya dengan tawa kecil yang terdengar mengerikan di telingaku. Satu laporan lagi, dan dia akan benar-benar terisolasi. Sertifikat itu akan segera jatuh ke tangan kita. Istriku sudah mulai percaya kalau ayahnya adalah beban yang harus disingkirkan demi kebaikan bersama. Mendengar itu, jantungku berdenyut kencang. Rupanya, kotak perhiasan itu hanyalah permulaan. Ada skenario hukum yang lebih besar yang sedang ia siapkan untuk menjeratku. Ia tidak hanya ingin mencuri hartaku, tapi ia ingin mencuri kebebasanku. Ia ingin menyingkirkanku sepenuhnya dari dunia Arini, agar ia bisa menguasai semua warisan tanpa ada penghalang. Aku berjalan kembali ke kamarku dengan langkah yang berat, namun pasti. Di dalam dada ini, api yang dulu sempat redup, kini mulai berkobar kembali. Kesedihanku berubah menjadi ketetapan hati yang dingin. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi hanya menjadi penonton dalam kehancuranku sendiri. Aku harus mulai mengumpulkan puing-puing bukti yang tersisa, mencari benang merah yang akan mengungkap kebusukan di balik senyum menantuku. Jika Arini tidak bisa lagi melihat kebenaran dengan matanya, maka aku yang akan membawakan kebenaran itu tepat di depan wajahnya. Meski aku harus melewati lembah penghinaan yang paling dalam sekalipun. Malam itu, aku mulai menuliskan setiap detail kejadian dalam sebuah buku catatan kecil yang kusembunyikan di balik bingkai foto almarhumah istriku. Sebuah catatan tentang pengkhianatan yang akan menjadi senjata rahasiaku. Jemariku yang kaku menari di atas kertas, mengukir kata demi kata, sebagai saksi bisu atas kebenaran yang sedang dibungkam. Aku tahu, waktu tidak lagi memihak padaku. Baskara bukan lagi sekadar menantu yang serakah. Ia adalah arsitek yang sedang membangun penjara tanpa jeruji untukku. Pagi berikutnya, suasana rumah tidak lagi hanya dingin, melainkan mati. Arini tidak menyiapkan sarapan untukku. Ia duduk di meja makan dengan mata sembab, menatap kosong ke arah piringnya. Baskara berdiri di dekat jendela, sesekali melihat ke arah jam tangannya, seolah sedang menunggu tamu yang sangat penting. Kehadiranku di ruangan itu dianggap tak lebih dari sekadar debu yang mengganggu. "Ayah," Arini memanggilku. Suaranya parau dan penuh keraguan. "Mas Baskara bilang perhiasan ibu yang lain juga hilang dari lemari besi. Ayah, tolong kembalikan. Kita bisa bicara baik-baik tanpa melibatkan orang luar." Hatiku hancur mendengar tuduhan itu keluar dari bibir yang dulu selalu mencium tanganku dengan takjim. Aku menatap Arini, mencari sisa-sisa kepercayaan di matanya. Namun yang kutemukan hanyalah ketakutan yang telah ditanam oleh suaminya. Baskara telah berhasil meracuni pikirannya, mengubah cinta menjadi curiga, dan mengubah kenangan menjadi trauma. "Ayah tidak mengambil apapun, Arini. Kau tahu itu." Jawabku dengan suara rendah namun tegas. Tepat saat kalimatku berakhir, suara sirina yang membelah keheningan lingkungan kami terdengar semakin mendekat. Suara itu melengking, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Sebuah mobil dengan lampu biru yang berkedip berhenti tepat di depan pagar rumah. Baskara bergegas membukakan pintu. Wajahnya dibuat-buat panik, namun matanya memancarkan kepuasan yang tak terbendung. Beberapa pria berseragam masuk ke dalam rumah kami. Mereka membawa surat tugas, dan dengan sopan namun dingin, mereka mulai menggeledah kamarku. Arini menangis sesenggukan di pelukan Baskara, sementara pria itu membisikkan kata-kata penenang yang terasa seperti duri di telingaku. "Ini demi kebaikan ayah, Rin. Dia butuh pengawasan yang lebih ketat." Di bawah tumpukan baju lamaku,
salah satu petugas menemukan sebuah jam tangan mewah milik Baskara dan sisa perhiasan yang dilaporkan hilang. Aku tertegun. Aku tidak pernah menyentuh barang-barang itu. Aku menyadari betapa rapinya jebakan ini. Baskara telah memanfaatkan waktu saat aku tertidur untuk menanam bukti-bukti itu. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada satu orang pun, termasuk hukum, yang akan membelaku. Pak Aris, kami harus membawa Bapak untuk dimintai keterangan, ujar salah satu petugas. Aku tidak melawan. Aku tidak berteriak. Aku membiarkan mereka menuntun langkahku keluar dari rumah yang kubangun dengan tetesan keringat ini. Saat aku melewati ambang pintu, aku menoleh ke arah Baskara. Ia tersenyum sangat tipis. Sebuah senyum kemenangan yang hanya bisa kulihat. Namun, ia tidak tahu bahwa di balik saku bajuku, aku menggenggam kunci kecil menuju laci rahasia di lemari tuaku. Jika ia pikir aku akan menyerah begitu saja, ia salah besar. Aku pergi bukan untuk kalah, tapi untuk memulai strategi dari tempat yang paling gelap. Karena terkadang, kebenaran perlu bersembunyi di balik jeruji besi, agar ia bisa bersinar lebih terang saat fajar kemenangan tiba. Di sini, di dalam ruangan sempit yang hanya diterangi seberkas cahaya pucat dari celah ventilasi, aku menemukan sesuatu yang sudah lama hilang dari rumahku sendiri. Ketenangan. Dinding beton yang dingin ini memang membungkus ragaku. Namun ia tidak mampu membelenggu pikiranku, yang kini mulai bekerja dengan presisi sebuah jam tua yang baru saja dibersihkan dari debu fitnah. Aku duduk bersandar pada dinding yang lembab, memejamkan mata, dan mulai menyusun kepingan ingatan. Baskara mengira dia telah memenangkan pertandingan ini dengan menjebloskanku ke sini. Ia mengira singa tua ini sudah kehilangan taringnya dan akan menyerah pada rasa malu. Namun ia lupa satu hal. Aku adalah orang yang membangun fondasi dari setiap jengkal kekayaan yang ia incar. Aku tahu setiap retakan di dinding rumah itu. Dan aku tahu setiap celah dalam kebohongannya. Langkah pertamaku adalah diam. Dalam diam, aku mengamati. Saat petugas kepolisian datang menanyakan detail pencurian itu, aku tidak menjawab dengan amarah. Aku hanya memberikan jawaban-jawaban pendek yang tenang, membuat mereka mulai bertanya-tanya, mengapa seorang pria tua yang dituduh mencuri perhiasan anaknya sendiri bisa memiliki sorot mata sedamai telaga. Aku tahu, ketenanganku adalah duri bagi rencana Baskara. Semakin aku tenang, semakin ia akan terburu-buru untuk menuntaskan ambisinya. Dan dalam ketergesaan, seseorang selalu meninggalkan jejak. Aku teringat pada kunci kecil di saku bajuku yang sempat kuselipkan ke dalam lipatan kain sarung sebelum petugas membawaku. Kunci itu bukan menuju laci perhiasan, melainkan menuju sebuah kotak kayu usang di gudang bawah tanah, yang bahkan Arini pun lupa keberadaannya. Di sana, aku menyimpan salinan asli wasiat istriku, yang menyatakan bahwa seluruh aset tidak bisa dipindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dariku, yang disaksikan oleh notaris lama keluarga kami, Pak Hendra. Baskara mungkin memiliki sertifikatnya, tapi ia tidak memiliki jiwa dari tanah itu. Ia sedang memegang kertas kosong tanpa kekuatan hukum yang sah. Strategiku adalah membiarkannya merasa di atas angin. Biarkan dia mulai melakukan transaksi. Biarkan dia mulai menawarkan tanah itu kepada pembeli. Karena di saat itulah, ia akan menorehkan tanda tangannya di atas dokumen palsu yang akan menjadi jerat bagi dirinya sendiri. Ayah, sebuah suara yang sangat kukenal memecah keheningan di balik teruji besi. Aku membuka mata. Di sana, di balik batas ruang kunjung, Arini berdiri dengan wajah yang layu. Ia tidak datang bersama Baskara. Ini adalah kesempatan yang kutunggu. Namun, aku tidak akan langsung membeberkan semuanya. Aku harus bermain cantik.
Aku harus memastikan Arini melihat sendiri kebusukan suaminya, tanpa aku yang harus menunjuknya. Kau datang, Rin. Suaraku lembut, setenang semilir angin sore. Mas Baskara melarangku, tapi aku ingin mendengar langsung dari ayah. Mengapa ayah mengakukannya? Air matanya jatuh membasahi pipinya yang pucat. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum yang penuh rahasia. Rin, suatu saat kau akan mengerti bahwa apa yang terlihat oleh mata belum tentu dirasakan oleh hati. Ayah hanya ingin kau menjaga satu hal. Jangan pernah menandatangani apapun yang diberikan Baskara kepadamu dalam 3 hari ke depan. Anggap saja ini permintaan terakhir dari ayahmu yang pikun ini. Arini tampak bingung. Namun ada secercah keraguan yang muncul di matanya terhadap suaminya sendiri. Aku kembali memejamkan mata, membiarkan putriku pergi dengan tanda tanya besar di kepalanya. Strategi dingin ini telah dimulai. Aku akan membiarkan Baskara menari di atas panggung yang ia bangun sendiri, tanpa menyadari bahwa aku sedang memegang tali tirai yang siap kujatuhkan kapan saja. Di dalam sel yang sempit ini, waktu terasa berjalan melambat, seperti tetesan air dari atap yang bocor, konstan dan tak terelakkan. Setiap detiknya, kugunakan untuk merajut kembali jaring-jaring kebenaran yang sempat koyak oleh tangan-tangan serakah menantuku. Dinding penjara ini memang kusam, namun ia jauh lebih jujur daripada dinding rumahku yang dicat indah tapi menyimpan kemunafikan. Di sini, aku tidak perlu berpura-pura tersenyum. Aku hanya perlu menunggu. Aku tahu keserakahan adalah api yang tidak pernah merasa kenyang. Semakin besar ia membakar, semakin cepat ia akan menghabiskan kayu bakarnya sendiri. Baskara sedang berada di puncak nyala api itu, merasa telah memenangkan segalanya. Siang itu, seorang pria dengan setelan jas rapi dan tas kulit hitam berdiri di depan jerujiku. Ia adalah Pak Hendra, notaris sekaligus sahabat lama yang telah menjaga rahasia keluarga kami selama puluhan tahun. Tatapannya penuh duka saat melihatku mengenakan seragam tahanan yang kusam ini. "Aris, mengapa kau membiarkan ini terjadi?" Suaranya rendah, syarat dengan keprihatinan. Aku mendekat ke jeruji besi, menatapnya dengan ketenangan yang mungkin membuatnya terkejut. Aku tidak membiarkannya, Hendra. Aku hanya sedang membiarkan dunia melihat siapa yang benar-benar memiliki hati, dan siapa yang hanya memiliki ambisi. Apakah kau sudah menerima pesan dariku melalui petugas tadi? Pak Hendra mengangguk perlahan. Aku sudah menyiapkan semuanya. Baskara sudah menghubungiku kemarin pagi. Ia memintaku untuk melegalisasi pengalihan hak milik rumah dan tanahmu kepada Arini, dengan surat kuasa yang, menurutnya, sudah kau tanda tangani sebelum kau ditahan. Aku tersenyum tipis. Dia sangat cepat. Terlalu cepat hingga ia lupa memeriksa detail terkecil. Hendra, jangan tolak permintaannya, ikuti permainannya, tapi pastikan semua proses dilakukan di depan saksi-saksi hukum yang sah. Aku ingin dia merasa benar-benar sudah memegang dunia di tangannya, sebelum aku menarik bumi dari bawah kakinya. Tapi Aris, bagaimana dengan Arini? Dia tampak sangat tertekan. Lanjut Pak Hendra. Hatiku perih mendengar nama putriku disebut. Bayangan wajahnya yang pucat dan mata sembabnya di ruang kunjung kemarin masih menghantui setiap hembusan napas duniaku yang kini terbatas. Arini adalah mawar yang sedang tertutup kabut, Hendra. Dia butuh badai ini untuk menyapu bersih kabut yang menutupi matanya. Jika aku hanya bicara, dia tidak akan percaya. Dia harus melihat suaminya sendiri yang merobek topeng itu. Setelah Pak Hendra pergi, aku kembali duduk di sudut ruangan. Aku membayangkan suasana di rumah saat ini. Pasti Baskara sedang merayu Arini dengan kata-kata manis, membujuknya untuk menandatangani dokumen-dokumen itu dengan alasan, demi menyelamatkan ayah. Baskara akan menggunakan namaku sebagai alat tukar untuk ambisinya. Aku menarik napas panjang, merasakan dinginnya lantai semen yang meresap ke dalam tulang-tulang tuaku. Strategi dingin ini memang menyakitkan, terutama saat aku harus membiarkan putriku sendiri terluka oleh ketidaktahuannya.
Namun ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan masa depannya dari cengkraman serigala yang bersembunyi di balik senyum suaminya. Aku harus bertahan sedikit lagi, karena aku tahu, di balik malam yang paling pekat sekalipun, fajar kemenangan sedang menyusun cahayanya untuk menyinari kebenaran yang kini sedang mendekam dalam sunyi. Dinginnya lantai penjara ini tak lagi kurasakan sebagai siksaan, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap napas yang kuhela adalah sebuah langkah menuju titik balik. Di tempat yang terasing ini, aku justru bisa melihat dengan lebih jernih betapa rapuhnya istana kebohongan yang dibangun oleh Baskara. Siang itu, jeruji besi berderit, memecah keheningan yang sejak tadi kunikmati. Bukan Arini yang datang, bukan pula Pak Hendra. Sosok yang berdiri di sana dengan senyum miring yang menghina adalah Baskara. Ia datang tanpa topeng, tanpa sandiwara manis yang biasa ia pertontonkan di depan putriku. Ia berdiri di sana dengan angkuh, mengenakan jam tangan yang seharusnya ia laporkan hilang. Sebuah kecerobohan yang lahir dari rasa percaya diri yang berlebihan. Bagaimana rasanya ayah? Suaranya rendah, nyaris seperti disisan ular di semak-semak. Tempat ini jauh lebih cocok untuk orang tua yang keras kepala sepertimu daripada rumah megah itu. Di sini, kau punya banyak waktu untuk merenungi kesalahanmu karena tidak memberikan apa yang kuminta sejak awal. Aku tetap duduk diam, menatapnya dengan pandangan yang kosong namun tajam. Kau merasa sudah menang, Baskara? Tanyaku lirih, membiarkan suaraku terdengar serak, seolah-olah aku sudah menyerah pada keadaan. Baskara tertawa kecil, tawa yang tidak menyentuh matanya yang haus. Ia mengeluarkan selembar kertas dari balik saku jasnya dan menempelkannya pada jeruji besi. Lihat ini, Arini sudah menandatanganinya. Besok seluruh aset itu akan resmi berpindah tangan. Kau akan tetap di sini, membusuk dengan predikat pencuri. Sementara aku dan Arini akan memulai hidup baru dengan kekayaanmu. Arini sangat mudah percaya, ayah. Cukup beberapa tetes air mata palsu dan sedikit cerita tentang kepikunanmu, dia langsung luluh. Dadaku bergemuruh mendengar ia menyebut nama Arini dengan nada meremehkan. Namun, aku menarik napas panjang, menekan amarah itu hingga ke dasar jiwa. Aku memperhatikan kertas itu. Memang ada tanda tangan Arini di sana. Namun, aku menyadari sesuatu yang tidak disadari oleh Baskara. Tanda tangan itu sedikit berbeda di bagian ujungnya. Sebuah kode rahasia yang pernah kuajarkan pada Arini saat ia masih remaja. Sebuah tanda jika ia sedang berada dalam tekanan atau ketakutan. Arini sudah mulai sadar. Dia sedang mengirimkan sinyal minta tolong kepadaku. Kenapa diam, ayah? Kehabisan kata-kata? Baskara melipat kembali kertas itu dengan gerakan kasar. Nikmati malam terakhirmu sebagai orang yang memiliki harga diri. Karena setelah hari ini, kau bukan siapa-siapa lagi. Setelah Baskara pergi, aku berdiri dan berjalan menuju jendela kecil di atas selku. Aku melihat burung-burung yang terbang bebas di langit yang mulai memerah. Strategi diriku telah mencapai puncaknya. Baskara baru saja mengkonfirmasi bahwa ia telah melakukan pemalsuan dokumen dan intimidasi terhadap ahli waris. Ia mengira telah menjebakku. Padahal, ia baru saja menyerahkan lehernya sendiri ke dalam jerat hukum yang telah kusiapkan bersama Pak Hendra. Aku tahu, besok akan menjadi konfrontasi besar. Besok adalah hari di mana topeng itu akan hancur berkeping-keping di depan mata hukum dan di depan mata putriku. Aku hanya perlu tetap tenang, menjaga detak jantungku agar tetap stabil. Karena seorang pemenang tidak akan merayakan kemenangannya sebelum musuhnya benar-benar jatuh dan menyadari kekalahannya. Malam ini, aku akan tidur dengan nyenyak di atas kasur tipis ini, memimpikan pelukan Arini yang kembali penuh dengan kepercayaan. Di bawah cahaya rembulan yang menyelinap masuk melalui celah sempit ventilasi, aku membiarkan jiwaku melayang sejenak dari pengapnya sel ini. Aku membayangkan Arini kecil yang berlari di padang rumput, mengejar kupu-kupu dengan tawa yang memecah kesunyian dunia. Tawa itu kini telah dibungkam oleh debu kebohongan. Dan tugaskulah, sebagai akar yang menopang hidupnya, untuk membersihkan setiap noda itu.
Pagi menyingsing dengan warna langit yang tak lagi pucat, melainkan ungu kemerahan yang megah. Seolah alam semesta pun tahu bahwa hari ini adalah hari penentuan. Aku terbangun bukan oleh suara bentakan petugas, melainkan oleh ketenangan yang telah mengendap di dasar hati. Strategi dingin yang kususun selama berhari-hari dalam sunyi, kini telah mencapai titik jenuhnya. Semua bidak catur telah berada di posisinya masing-masing, menunggu tangan tak terlihat untuk menggerakkan mereka menuju skakmat. Pak Hendra datang lebih awal dari biasanya. Di balik kaca pembatas, ia tidak lagi menunjukkan wajah duka. Ada binar kemenangan yang tertahan di matanya. Ia hanya memberikan satu anggukan kecil. Sebuah kode bahwa bukti-bukti tambahan yang kucari melalui relasi lama di perbankan telah aman di tangannya. Baskara tidak hanya memalsukan tanda tangan. Ia juga telah mengalihkan dana perusahaan keluarga ke rekening pribadinya jauh sebelum drama pencurian ini dimulai. Semua sudah siap, Aris. Bisik Pak Hendra melalui telepon interkom. Pertemuan di kantor notaris akan dilakukan siang ini. Baskara sangat yakin kau akan dibawa ke sana untuk menyerahkan sisa dokumen yang ia pikir masih kau sembunyikan. Dia membawa Arini sebagai jaminan emosional, agar kau tak berkutik. Aku menarik napas panjang, merasakan udara pagi yang mulai menghangat. Bagus. Biarkan dia merasa menjadi raja untuk beberapa jam lagi, Hendra. Biarkan dia membawa Arini. Aku ingin putriku ada di sana, di barisan depan, untuk melihat bagaimana topeng emas suaminya meleleh dan menampakkan wajah aslinya. Aku bersiap dengan pakaian yang diberikan petugas, kusam namun rapi. Meskipun statusku masih sebagai tahanan, aku membawa diriku dengan martabat seorang pemimpin yang tidak pernah goyah. Saat melangkah keluar menuju mobil jemputan kepolisian, aku tidak menunduk. Aku menatap lurus ke depan, ke arah jalanan yang akan membawaku kembali ke medan pertempuran terakhir. Strategi dingin ini bukan tentang balas dendam yang kasar. Ini tentang memulihkan martabat dan menyelamatkan jiwa putriku yang hampir karam. Aku menyadari bahwa pengkhianatan Baskara telah memberiku pelajaran berharga, bahwa harta bisa dicuri, raga bisa dikurung. Namun kejujuran adalah cahaya yang akan selalu menemukan celah untuk bersinar, sekecil apapun ruangannya. Saat mobil mulai melaju, aku melihat rumah kami dari kejauhan. Rumah yang penuh dengan bayang-bayang itu akan segera dibersihkan. Aku menggenggam jemariku sendiri, merasakan detak jantung yang stabil. Aku sudah siap menghadapi badai besar yang akan pecah di ruang pertemuan nanti. Konfrontasi ini bukan sekedar tentang bebasnya aku dari penjara, tapi tentang pembebasan hati Arini dari penjara manipulasi yang dibangun suaminya. Tirai panggung sudah mulai tersingkap, dan aku bisa mencium aroma keadilan yang mulai merekah, seperti bunga di musim semi. Langkah kakiku yang masih dikawal oleh dua petugas terasa lebih ringan daripada hari-hari sebelumnya. Aku melangkah dengan dagu terangkat, bukan karena sombong, tapi karena aku membawa kebenaran yang tidak lagi terbebani oleh rasa takut. Di ujung ruangan, di balik meja kaca yang dingin, kulihat Arini duduk dengan bahu yang merosot. Sementara di sampingnya, Baskara berdiri dengan aura kemenangan yang hampir meledak-ledak. Ayah, suara Arini bergetar saat melihatku masuk. Ia ingin berdiri, namun tangan Baskara dengan cepat menekan pundaknya, memaksanya untuk tetap diam di tempatnya. Baskara tersenyum, jenis senyum yang biasanya akan membuatku merasa mual. Namun kali ini, aku justru merasa kasihan padanya. Akhirnya ayah datang. Mari kita selesaikan ini dengan cepat, agar ayah bisa kembali ke tempat peristirahatan ayah yang baru, dan kami bisa memulai lembaran baru tanpa beban. Aku duduk di kursi di hadapan mereka. Pak Hendra, yang duduk di tengah sebagai penengah, menatapku dengan tatapan yang penuh arti. Ia membuka sebuah mak besar. Hari ini kita berkumpul untuk meresmikan pengalihan seluruh aset Pak Aris kepada Arini, sebagaimana yang tertera dalam surat kuasa yang telah ditandatangani. Namun, sesuai prosedur hukum yang baru, diperlukan verifikasi akhir mengenai keabsahan tanda tangan dan kehadiran saksi ahli. Baskara tertawa kecil, suara yang terdengar sumbang di telingaku. Prosedur apa lagi, Pak Hendra? Semua sudah jelas. Ayah sudah setuju. Arini sudah setuju. Mari jangan buang-buang waktu hanya untuk formalitas yang membosankan.
Aku menatap Baskara dalam-dalam, menembus lapisan keserakahan yang menyelimuti matanya. Kenapa terburu-buru, Baskara? Sebuah karya besar membutuhkan ketelitian, bukan? Seperti caramu merangkai skenario pencurian itu. Aku yakin kau melakukannya dengan sangat teliti. Ruangan itu seketika menjadi sunyi. Arini menatapku dengan mata yang membelalak. Baskara tertegun sejenak, namun ia dengan cepat menguasai dirinya kembali. Ayah mulai melantur lagi. Efek terlalu lama di dalam sel ya. Rin, lihatlah. Ayahmu benar-benar sudah kehilangan kewarasannya. Aku tidak menghiraukan ucapannya. Aku toleh ke arah Pak Hendra. Hendra, silahkan tunjukkan dokumen tambahan yang kutitipkan kemarin. Dokumen yang menurut menantuku tersayang ini tidak pernah ada. Baskara mengerutkan kening. Wajahnya mulai menunjukkan gurat kecemasan yang coba ia sembunyikan di balik lipatan tangannya. Pak Hendra mengeluarkan sebuah amplop coklat besar yang masih tersegel. Di dalamnya terdapat rekaman percakapan dan bukti mutasi rekening yang telah dikumpulkan secara diam-diam melalui bantuan kolega lamaku. Inilah puncak dari jebakan yang kubangun. Aku membiarkan dia merasa memegang kendali atas asetku, agar ia berani melakukan langkah hukum yang justru akan menjadi bukti tak terbantahkan atas tindak penipuan dan pemalsuan yang ia lakukan. Aku bukan sekedar duduk diam di penjara, aku sedang memancing hiu ke perairan dangkal. "Ini apa?" tanya Baskara dengan suara yang mulai meninggi, meski ia berusaha tetap terlihat tenang. "Ini adalah cermin, Baskara," jawabku tenang. Cermin yang akan menunjukkan kepada Arini siapa pria yang selama ini ia peluk dalam tidurnya. Seorang pria yang tidak hanya ingin mencuri harta ayahnya, tapi juga ingin menghancurkan jiwa istrinya sendiri demi angka-angka di atas kertas. Arini mulai terisak. Tangannya gemetar hebat saat ia melihat dokumen-dokumen itu berserakan di atas meja. Drama ini baru saja dimulai, dan aku bisa merasakan bagaimana lantai yang dipijak Baskara mulai retak, siap untuk menelannya ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Namun ia masih mencoba berdiri tegak dengan sisa-sisa kesombongan yang mulai memudar. Ruangan ini yang seharusnya menjadi saksi bisu atas hilangnya martabatku, kini justru menjadi panggung di mana satu demi satu helai benang kebohongan mulai terurai. Aku menatap Baskara, bukan dengan dendam, melainkan dengan duka yang mendalam karena melihat bagaimana seorang manusia bisa begitu buta oleh kilau harta, hingga tega memadamkan cahaya di mata orang-orang yang mencintainya. "Ayah, apa maksud semua ini?" Suara Arini nyaris tak terdengar, tercekik oleh isak tangis yang mulai pecah. Ia menatap lembaran mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana dari tabungan masa tuaku ke sebuah rekening asing atas nama Baskara. Baskara mencoba meraih tangan Arini dengan kasar, namun Pak Hendra dengan sigap menghalanginya. "Cukup, Baskara. Jangan menambah beban di pundak Arini dengan kepura-puaanmu lagi," ujar Pak Hendra dengan nada yang setegas karang di tengah samudra. Baskara mundur selangkah. Wajahnya yang tadi merah padam, kini pucat seperti kertas yang baru saja dibakar. "Ini fitnah! Pak Hendra pasti bekerja sama dengan ayah untuk menjatuhkanku. Rekening itu bisa saja dipalsukan," serunya. Suaranya melengking tinggi, memantul di dinding ruangan yang kaku. Aku menghela napas panjang. Sebuah napas yang membawa beban berat dari jeruji besi yang baru saja kutinggalkan. Aku tidak pernah pandai memalsukan sesuatu, Baskara. Aku hanya pandai merawat ingatan. Dan rumah itu ternyata memiliki telinga yang lebih tajam daripada yang kau duga. Aku memberi isyarat kepada Pak Hendra untuk memutar sebuah rekaman suara dari sebuah alat perekam kecil yang kusembunyikan di balik bingkai foto ibunya Arini. Bingkai yang sama tempat aku menyimpan catatan kecilku. Suara statis terdengar sejenak sebelum suara Baskara memenuhi ruangan. Perhiasan itu sudah kumasukkan ke tas si tua itu. Arini akan percaya kalau ayahnya mulai pikun dan mencuri. Setelah dia dipenjara, sertifikat itu akan jadi milik kita. Lalu kita bisa menjual rumah ini dan pergi jauh. Aku lelah berpura-pura menjadi menantu yang baik. Suara itu memenuhi ruangan seperti denting lonceng kematian bagi ambisi Baskara. Arini menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya kini bukan lagi isak halus, melainkan raungan kepedihan yang menyayat jantungku.
Ia menyadari bahwa cinta yang ia jaga selama ini hanyalah sebuah panggung sandiwara yang naskahnya ditulis dengan tinta pengkhianatan. Baskara mematung. Matanya liar mencari celah untuk melarikan diri. Namun pintu ruangan itu telah dijaga oleh 2 petugas yang menemaniku tadi. Ia terjepit di antara bukti yang nyata dan kehancuran yang tak terelakkan. Puncak drama ini bukan tentang kemenangan hartaku, melainkan tentang saat di mana Arini mengangkat wajahnya, menatap suaminya dengan sorot mata yang tak lagi mengandung cinta, melainkan kekecewaan yang sedalam palung laut. Kau bukan pria yang kunikahi, bisik Arini dengan suara yang bergetar hebat. Kau adalah badai yang menghancurkan rumah yang kubangun dengan ayahku. Aku berdiri perlahan, mendekati Arini, dan meletakkan tanganku di pundaknya. Aku merasakan tubuhnya yang gemetar, namun aku juga merasakan kekuatan baru yang mulai tumbuh di sana. Jebakan ini telah menutup. Baskara telah masuk ke dalam jaring yang ia pintal sendiri dengan keserakahannya. Kini, saatnya hukum bicara dengan bahasanya yang dingin. Sementara aku hanya ingin memeluk putriku kembali, menjahit robekan hatinya yang ditinggalkan oleh pria di hadapan kami ini. Karena di balik klimaks yang menyakitkan ini, aku tahu, kebebasan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kebebasan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Namun ia lahir dari rahim kepedihan yang paling dalam. Di dalam ruangan yang mendadak terasa sempit ini, aku melihat bagaimana sebuah kebohongan yang dirajut begitu rapi mulai terurai menjadi benang-benang yang tak berarti. Suara rekaman itu masih menyisakan gema yang menyakitkan di sudut-sudut hati, seolah-olah kejujuran baru saja meledakkan diri untuk menghancurkan kepalsuan yang selama ini menghimpit kami. Baskara berdiri mematung. Wajahnya yang semula penuh dengan binar kemenangan, kini berubah menjadi kelabu, persis seperti langit yang hendak menurunkan hujan badai. Ia mencoba membuka mulut, mencari kata-kata manis yang biasanya begitu mudah ia susun. Namun lidahnya seolah keluh, terkunci oleh bukti yang begitu nyata di depan mata. Ia menatap ke sekeliling ruangan, mencari jalan keluar. Namun yang ia temukan hanyalah sorot mata dingin dari petugas dan tatapan hancur dari istrinya sendiri. Arini, dengarkan aku. Itu hanya emosi sesaat. Aku melakukan ini untuk masa depan kita. Baskara mencoba mendekat. Suaranya bergetar hebat, mencoba mencari belas kasihan di tengah puing-puing pengkhianatannya. Namun Arini menarik tangannya dengan gerakan yang begitu tenang, namun penuh ketegasan. Ia berdiri dari kursinya, menatap Baskara dengan sorot mata yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sebuah tatapan yang mengisyaratkan bahwa kabut di matanya telah sirna sepenuhnya. Masa depan yang dibangun di atas penderitaan ayahku bukanlah masa depan yang aku inginkan, Baskara. Kau tidak hanya mencuri harta kami, kau mencuri rasa hormatku padamu. Arini kemudian berbalik arah, berjalan perlahan menuju tempatku duduk. Ia berlutut di hadapanku, menggenggam jemariku yang mulai dingin dengan tangannya yang hangat oleh air mata. Maafkan Arini, Ayah. Maafkan aku yang begitu buta. Aku mengusap lembut kepala putriku. Di saat itulah, aku menyadari bahwa kemenangan terbesar dalam hidupku bukanlah kembalinya harta atau bebasnya aku dari jeruji besi, melainkan kembalinya hati putriku ke pangkuanku. Aku menoleh ke arah Pak Hendra yang sejak tadi dia mengawasi. Ia mengangguk pelan, memberikan isyarat bahwa drama ini harus segera diakhiri sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Baskara. Suaraku memecah keheningan dengan ketenangan yang mematikan. Setiap orang punya pilihan untuk menulis ceritanya sendiri. Kau memilih tinta pengkhianatan. Maka jangan terkejut jika akhir ceritamu adalah kesunyian. Segala bukti pemalsuan dokumen, penggelapan dana, dan laporan palsu tentang pencurian itu sudah ada di tangan pihak berwajib. Kau tidak hanya kalah dalam permainan harta, kau kalah dalam ujian kemanusiaan. Petugas kepolisian melangkah maju. Tidak ada kekerasan, tidak ada keributan.
Hanya ada suara gesekan sepatu di atas lantai marmer dan bunyi kunci yang mengunci nasib seseorang. Baskara tertunduk lesu saat mereka menuntunnya keluar dari ruangan itu. Istana pasir yang ia bangun dengan keserakahan telah runtuh, tersapu oleh ombak kebenaran yang kukirimkan dari balik penjara. Kini, di dalam ruangan yang sunyi ini, hanya tersisa aku, Arini, dan Pak Hendra. Aku menghirup napas panjang, merasakan udara kebebasan yang sesungguhnya mulai memenuhi paru-paruku. Namun aku tahu, luka Arini tidak akan sembuh dalam semalam. Puncak drama ini telah berlalu, namun sisa-sisa kehancurannya akan menjadi saksi bisu betapa mahalnya harga sebuah kesetiaan. Aku menatap keluar jendela, ke arah langit yang mulai cerah, menyadari bahwa setiap badai memang datang untuk membersihkan jalan, bukan untuk menghancurkan segalanya. Kini, saat guntur keserakahan Baskara telah reda, yang tertinggal hanyalah puing-puing kesombongan yang mulai tersapu oleh beningnya keadilan. Aku masih terpaku menatap langit dari balik jendela kaca kantor notaris ini. Langit yang tadinya kelabu perlahan menyingkap warna biru yang tulus, seolah alam pun turut menghela napas lega menyaksikan kebenaran yang akhirnya menemukan jalannya pulang. Pak Aris, suara lembut Pak Hendra memanggilku, membuyarkan lamunan yang sempat membawaku kembali ke dinginnya sel penjara. Ia menyodorkan selembar surat dengan stempel resmi kepolisian dan kejaksaan. Ini adalah surat pembebasan murni untuk Bapak. Semua tuduhan pencurian dan penggelapan perhiasan itu resmi dicabut. Nama Bapak bersih sepenuhnya. Aku menerima kertas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur yang membuncah hingga ke hulu hati. Kertas ini bukan sekedar bukti kebebasan fisik, tapi sebuah pengakuan atas martabat yang sempat diinjak-pijak oleh ambisi seorang menantu. Aku menatap Arini yang kini duduk bersimpuh di samping kursiku. Kepalanya bersandar di lututku, seperti saat ia masih menjadi gadis kecil yang mencari perlindungan dari mimpi buruk. "Ayah," bisiknya, suaranya parau karena terlalu banyak menangis. "Bagaimana ayah bisa tahu? Bagaimana ayah bisa begitu tenang saat Mas Baskara menjebak ayah masuk ke tempat itu?" Aku mengusap rambutnya, merasakan kehangatan yang selama beberapa minggu ini hilang dari jangkauanku. "Arini, sayangku, seorang ayah tidak hanya membangun rumah dengan batu bata, tapi dengan naluri. Sejak awal Baskara membawa dokumen-dokumen itu, ayah sudah melihat bayang-bayang di matanya. Ayah membiarkan diriku terjebak agar dia merasa cukup aman untuk mengeluarkan seluruh rencananya. Jika ayah melawan di awal, dia akan lebih rapi bersembunyi. Ayah harus masuk ke dalam gelap agar bisa menyalakan lampu yang cukup terang untuk kau lihat. Jebakan yang kubangun bukanlah sebuah tipu daya yang jahat, melainkan sebuah cermin. Aku hanya memberikan ruang bagi Baskara untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Aku tahu dia akan mencoba memalsukan tanda tangan pengalihan aset saat aku di penjara. Maka aku sudah berpesan pada Pak Hendra untuk menyiapkan sistem verifikasi ganda yang akan merekam setiap gerak-geriknya. Keserakahannya sendiri yang menarik pelatuk senjata yang kini menghancurkan masa depannya. Pak Hendra kemudian merapikan berkas-berkas di meja. Proses hukum untuk Baskara akan terus berlanjut. Bukti-bukti yang kita kumpulkan, mulai dari rekaman suara hingga aliran dana ilegal, sudah lebih dari cukup untuk memastikan dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia tidak akan bisa lagi menjangkau keluarga ini. Ruangan itu mendadak terasa begitu lapang. Beban berat yang selama ini menghimpit pundakku seolah menguap begitu saja. Namun di tengah kemenangan ini, aku melihat kesedihan yang mendalam di mata Arini. Ia kehilangan suami yang ia cintai, meskipun cinta itu hanyalah sebuah bayangan palsu. Puncak drama ini telah berakhir dengan bebasnya aku dari jeruji besi. Namun aku tahu, perjalanan untuk menyembuhkan luka hati putriku baru saja dimulai. Aku bangkit berdiri, menuntun Arini untuk ikut berdiri bersamaku. Kami berjalan meninggalkan ruangan itu.
melewati lorong-lorong yang tak lagi terasa mengintimidasi. Saat kami keluar menuju parkiran, embusan angin segar menyambut wajah kami. Aku menatap putriku dan tersenyum tipis. Mari kita pulang, Rin. Rumah kita perlu dibersihkan dari sisa-sisa napas yang tidak jujur. Kami melangkah pergi, meninggalkan bayang-bayang kelam di belakang. Siap menghadapi babak baru di mana keadilan mulai menuntut balas secara sistematis. Dunia yang sempat terasa sempit di balik jeruji besi, kini terbentang luas di depan mataku. Namun, tidak bagi Baskara. Baginya, setiap detik yang berlalu adalah satu langkah lebih dekat menuju jurang kehancuran yang ia gali dengan tangannya sendiri. Kabar tentang pembebasanku dan penahanan Baskara menyebar seperti api yang ditiup angin kencang di musim kemarau, melalap habis reputasi menantu teladan yang selama ini ia bangun dengan penuh kepalsuan. Di teras rumah kami yang kini kembali tenang, aku duduk memperhatikan beberapa petugas bank dan kurator yang mulai datang. Baskara bukan hanya mengkhianatiku, ia ternyata telah mempertaruhkan banyak hal di luar pengetahuanku. Ia menggunakan nama perusahaan keluarga sebagai jaminan untuk ambisinya yang gagal di pasar saham. Kini, ketika kebohongannya terbongkar, semua dukungan yang ia miliki runtuh seketika seperti kartu yang tersusun rapuh. Ayah, mereka sedang menyita mobil dan beberapa aset kantor atas nama Mas Baskara. Ujar Arini dengan nada datar. Tidak ada lagi air mata yang tersisa. Yang ada hanyalah tatapan kosong seseorang yang sedang menyaksikan rumah impiannya terbakar hingga menjadi abu. Aku hanya mengangguk, menyesap teh hangat yang kini terasa jauh lebih nikmat. Itu bukan milik kita lagi, Rin. Itu adalah beban yang selama ini ia sembunyikan di balik senyumnya. Biarkan semuanya pergi, agar kita bisa benar-benar bernapas lega, tanpa ada yang disembunyikan. Kejatuhan Baskara terjadi secara berantai. Setelah penahanan resminya, satu persatu rekan bisnis yang dulu memujinya mulai menarik diri. Mereka yang dulu ia suap dengan janji-janji manis dari harta warisanku, kini justru berbalik memberikan kesaksian tentang kelicikannya. Di media sosial, skandal menantu yang menjebak mertua demi warisan menjadi pembicaraan hangat. Baskara yang sangat memuja citra diri, kini harus menelan pil pahit saat wajahnya terpampang di berbagai berita sebagai simbol pengkhianatan paling hina. Aku melihat lewat jendela saat mobil-mobil mewah yang sering ia pamerkan diangkut satu persatu dari halaman rumah. Baskara telah kehilangan segalanya sebelum sidang pertamanya dimulai. Ia kehilangan hartanya, kehilangan martabatnya, dan yang paling menyakitkan bagi pria seperti dia, ia kehilangan kemampuannya untuk memanipulasi orang lain. Namun, balasan sistematis ini bukan hanya tentang materi. Kelumpuhan yang sesungguhnya sedang menyerang jiwanya. Dari laporan Pak Hendra, Baskara di dalam sel sering berteriak memanggil nama Arini, memohon pengampunan atau menyalahkan keadaan. Ia tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa ia kini tak lebih dari seorang pesakitan yang ditinggalkan oleh semua orang yang dulu menjilatnya. Arini berjalan mendekatiku, duduk di lantai, dan menyandarkan kepalanya di lenganku. Ayah, rasanya aneh melihat semua ini hilang, tapi di saat yang sama, dadaku terasa lebih lapang. Aku mengusap bahunya lembut. Kehilangan yang membawa ketenangan jauh lebih berharga daripada memiliki sesuatu yang terus menghantui kita dengan rasa takut, Nak. Di kejauhan, aku mendengar suara gerbang yang ditutup rapat, menandakan bahwa satu babak penuh kepalsuan telah resmi berakhir. Kini, Baskara harus bersiap menghadapi kejatuhan yang paling menyakitkan, penyesalan yang tidak akan pernah bisa mengubah apapun yang telah ia hancurkan. Kehancuran itu tidak datang seperti ledakan yang bising, melainkan seperti gerogotan rayap yang pelan namun pasti meruntuhkan tiang-tiang penyangga hidupnya. Di dalam sel yang kini menjadi dunianya, ia tidak lagi memiliki cermin untuk memoles wajahnya yang penuh kepalsuan. Ia hanya memiliki dinding-dinding bisu yang memantulkan gema dari setiap kata keji yang pernah ia lontarkan padaku. Hari ini, Pak Hendra datang membawa kabar tentang penyitaan aset tahap akhir. Ternyata, kerakusan Baskara telah membawanya meminjam dana dalam jumlah besar pada pihak-pihak yang tak mengenal belas kasihan, dengan menjanjikan tanah perkebunan milikku sebagai jaminan. Namun,
Karena strategi diriku yang menahan seluruh dokumen asli bersama Pak Hendra, perjanjian yang Baskara buat dianggap cacat hukum. Akibatnya, ia kini terjerat hutang yang melilit lehernya sendiri, tanpa ada harta sepeser pun untuk melunasinya. Dia benar-benar lumpuh secara finansial dan sosial, Aris. Lapor Pak Hendra sambil menyerahkan dokumen pembekuan rekening. Tidak ada satupun mantan koleganya yang mau menjamin. Bahkan pengacaranya pun mulai mundur karena dia tak lagi mampu membayar jasa mereka. Aku mendengarkan semua itu sambil menatap Arini yang sedang menyirami bunga di taman. Ia tampak jauh lebih tenang, meski ada gurat kedewasaan yang lahir dari luka di wajahnya. Balasan sistematis ini bekerja seperti hukum alam. Apa yang ia tanam dengan cara meracuni akar, kini mematikan buah yang ingin ia petik. Baskara kini sedang merasakan apa yang aku rasakan di penjara kemarin. Kesepian yang menggigit, namun bedanya, aku membawa kedamaian, sementara ia membawa tumpukan dosa. Sore itu, sebuah paket tiba di depan pagar rumah. Bukan kiriman barang mewah seperti yang dulu sering datang untuk Baskara, melainkan sekotak pakaian dan barang-barang pribadi pria itu yang dikirimkan oleh kantornya karena ia telah resmi diberhentikan secara tidak hormat. Arini menatap kotak itu cukup lama, namun ia tidak membukanya. Ia memanggil petugas kebersihan dan meminta agar barang-barang itu disumbangkan kepada yang membutuhkan. Aku tidak ingin ada satupun aromanya yang tertinggal di sini ya, ujar Arini lirih. Matanya menatap ke arah gerbang, tempat di mana dulu Baskara selalu pulang dengan senyum penuh rencana busuk. Kejatuhan ini kian sempurna ketika berita tentang plot twist drama keluarga kami menjadi viral di jagat maya. Seseorang yang hadir di ruang pertemuan notaris itu rupanya membocorkan rekaman suara pengakuan Baskara ke publik. Dunia maya gempar. Mereka yang dulu sempat menghujatku sebagai ayah yang tak tahu diri, kini berbalik memberikan simpati dan memuji ketenanganku. Namun bagiku, viralitas itu hanyalah kebisingan sementara. Yang paling sistematis dari semua balasan ini adalah ketika Baskara menyadari bahwa ia telah kehilangan kunci ke satu-satunya tempat yang benar-benar bisa disebut rumah. Penyesalan itu mulai tumbuh di sana, di tempat yang gelap dan dingin. Baskara mulai mengirimkan surat-surat dari balik jeruji, surat-surat yang penuh dengan tinta air mata, memohon agar Arini datang menjenguknya. Namun, Arini hanya meletakkan surat-surat itu di atas meja tanpa membacanya. Kelumpuhan emosional yang ia rasakan terhadap suaminya adalah balasan yang paling menyakitkan bagi seorang pria yang sangat haus akan perhatian. Kebenaran telah menang, dan kini kami hanya perlu menunggu waktu untuk melihat bagaimana penyesalan itu perlahan-lahan memakan jiwa Baskara hingga tak bersisa. Di sebuah ruangan kecil dengan sekat kaca yang kusam, aku akhirnya memutuskan untuk mengabulkan satu permintaannya, sebuah pertemuan. Bukan karena aku ingin melihatnya memohon, bukan pula karena aku ingin menghinanya. Aku datang untuk memberikan penutup bagi sebuah babak yang telah mencabik-cabik ketenangan keluargaku. Baskara duduk di balik kaca itu dengan tubuh yang tampak jauh lebih kurus. Rambutnya yang biasanya klimis kini berantakan, dan matanya yang dulu selalu berkilat penuh ambisi, kini meredup seperti lampu yang kehabisan minyak. Saat ia melihatku masuk, ia langsung menempelkan telapak tangannya ke kaca. Wajahnya memelas. Sangat kontras dengan pria angkuh yang dulu menyeringai saat melihatku memakai seragam tahanan. "Ayah, tolong." Suaranya parau, terdengar melalui lubang-lubang kecil di sekat itu. "Katakan pada Arini untuk memaafkanku. Aku hilaf ya. Aku hanya ingin kita kaya. Aku hanya ingin memastikan masa depan Arini terjamin." Aku duduk perlahan, menatapnya dengan tatapan yang tenang. "Masa depan siapa yang kau jamin, Baskara? Masa depanmu yang kau bangun di atas air mata istrimu sendiri. Kau menyebut ini kekhilafan. Padahal setiap langkah yang kau ambil adalah rencana yang kau susun dengan sangat dingin." Baskara menunduk, bahunya terguncang hebat oleh isak tangis yang tertahan. Inilah kelumpuhan yang sesungguhnya. Bukan pada fisiknya, tapi pada martabatnya yang kini berada di titik nadir.
Ia kehilangan segalanya dalam waktu sekejap. Jabatan, harta, harga diri, dan yang paling berharga, kepercayaan. Di luar sana, orang-orang membicarakan kebusukannya sebagai pelajaran tentang keserakahan yang berakhir tragis. Plot twist tentang bagaimana seorang ayah yang difitnah justru menjadi penyelamat keluarga, telah menjadi buah bibir yang menghancurkan seluruh silsilah kehormatan yang pernah Baskara banggakan. Aku akan mengembalikan semuanya ya. Aku akan bekerja keras setelah keluar dari sini. Ia terus meracau, suaranya penuh dengan keputusasaan yang terlambat. Harta bisa kembali, Baskara. Tapi waktu dan luka di hati Arini bukanlah sesuatu yang bisa kau beli dengan kerja kerasmu. Jawabku lirih. Kau terjatuh bukan karena aku menjebakmu, tapi karena kau terlalu tinggi melompat di atas punggung orang-orang yang mencintaimu. Kini, nikmatilah kesunyianmu, karena di dalam sunyi itulah kau akan benar-benar bertemu dengan dirimu yang asli. Saat aku bangkit untuk pergi, Baskara berteriak memanggil namaku, memohon satu kesempatan lagi. Namun, aku tidak menoleh. Aku berjalan keluar menuju udara bebas yang menyambutku dengan pelukan angin sore yang sejuk. Kejatuhannya telah sempurna. Penyesalan yang kini ia rasakan adalah sebuah penjara yang lebih abadi daripada jeruji besi manapun. Di rumah nanti, Arini sudah menungguku dengan teh hangat dan senyum yang mulai tulus. Kami telah melewati antiklimaks ini dengan kepala tegak, membiarkan hukum alam bekerja secara sistematis untuk menyucikan hidup kami dari kotoran pengkhianatan yang sempat singgah. Pagi ini, rumah terasa berbeda. Ada keheningan yang kini tidak lagi mencekam, melainkan menenangkan. Aku berdiri di depan pintu utama, memegang sebuah kuas kecil dan seember cat putih. Aku ingin menghapus setiap bekas gesekan yang ditinggalkan oleh keributan masa lalu, memulaskan warna baru di atas kayu yang pernah menjadi saksi bisu ketidakadilan. Arini keluar dari dalam rumah, membawakan nampan berisi 2 cangkir teh yang uapnya menari-nari di udara pagi. Ia mengenakan pakaian berwarna cerah, warna yang sudah lama ia tinggalkan selama ia terjerat dalam kabut manipulasi Baskara. Langkahnya kini ringan, meski aku tahu, di dalam hatinya masih ada sisa-sisa badai yang butuh waktu lama untuk benar-benar reda. Ayah, biar Arini yang bantu, ucapnya lembut, sambil meletakkan nampan di atas meja kecil. Aku tersenyum, menatap mata putriku yang kini mulai memancarkan binar kejujuran. Mari, kita buat rumah ini bersih kembali, Rin. Bukan hanya dari debu, tapi dari kenangan yang membuat hati kita sesak. Sambil memoleskan cat, kami berbicara banyak. Sesuatu yang hampir mustahil dilakukan saat Baskara masih berdiri di antara kami dengan segala rahasianya. Arini bercerita tentang keputusannya untuk memulai kembali karirnya yang sempat terkubur karena dilarang oleh suaminya. Ia mulai menyadari bahwa kemandirian adalah perisai terbaik bagi seorang wanita. Aku mendengarkan dengan saksama, merasa bangga melihat bagaimana tunas baru mulai tumbuh dari dahan yang hampir patah. Di sela percakapan kami, Arini sempat terdiam lama, menatap gerbang yang kini tertutup rapat. Terkadang Arini merasa bersalah ya. Bersalah karena pernah meragukan ayah, dan bersalah karena tidak bisa melihat iblis yang bersembunyi di balik wajah pria yang kucintai. Aku meletakkan kuas cat, lalu menggenggam tangannya yang halus. Penyesalan yang datang di waktu yang tepat adalah guru, Rin. Tapi penyesalan yang terus dibawa lari akan menjadi beban. Jangan salahkan dirimu atas kejahatan orang lain. Kau hanya terlalu tulus dalam mencintai, dan ketulusan bukanlah sebuah kesalahan. Kami kembali bekerja dalam diam yang damai. Sesekali terdengar suara burung berkicau di pohon mangga, seolah turut merayakan kembalinya kehangatan di rumah ini. Resolusi ini bukan sekedar tentang memenangkan kasus hukum, tapi tentang bagaimana kami sebagai keluarga mampu berdiri kembali di atas kaki sendiri. Aku menyadari bahwa di usia senjaku ini, warisan yang paling berharga bukanlah tanah atau rumah megah ini, melainkan keteguhan jiwa yang bisa kuwariskan kepada Arini
agar ia tidak lagi mudah goyah oleh janji-janji manis yang tak berakar pada kebenaran. Pagi itu, di bawah siraman matahari yang hangat, aku merasa rumah ini benar-benar telah pulang ke pelukan kami. Namun, sebuah kepulangan yang sejati seringkali menyisakan serpihan kaca yang harus dibersihkan dengan hati-hati agar tidak melukai langkah di masa depan. Aku duduk di beranda, menatap taman yang kini mulai ditumbuhi bunga-bunga baru, sementara di tanganku tergenggam selembar surat keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa segala ikatan hukum antara Arini dan Baskara telah resmi berakhir. Arini menghampiriku. Ia tidak lagi bertanya tentang apa yang terjadi di penjara atau bagaimana proses hukum suaminya. Ia datang membawa sebuah kotak kecil berisi album foto lama. Kami membukanya lembar demi lembar. Melewati masa-masa ketika rumah ini hanya berisi tawa. Jauh sebelum bayang-bayang keserakahan merayap masuk ke ruang tamu kami. Ayah, aku baru menyadari bahwa selama ini aku terlalu sibuk mengejar bayangan kebahagiaan yang dijanjikan orang lain. Sampai aku lupa bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya ada di sini, di samping ayah, bisiknya lembut. Matanya terpaku pada foto mendiang ibunya yang sedang tersenyum lebar. Aku mengangguk perlahan. Manusia seringkali silau oleh cahaya yang jauh, Rin. Sampai mereka tersandung oleh batu yang ada di depan mata. Baskara adalah pelajaran pahit yang harus kita telan, agar kita tahu rasanya kejujuran yang manis. Dia kini sedang menuai apa yang dia tanam. Sebuah kesunyian yang panjang di balik jeruji besi, meratapi harta yang tak pernah bisa ia miliki dan cinta yang ia buang dengan sengaja. Kabar terakhir yang kudengar, Baskara mengalami guncangan jiwa yang hebat. Penyesalan yang terlambat adalah penjara yang jauh lebih menyesakkan daripada tembok beton manapun. Ia kehilangan segalanya, karir yang hancur, teman yang menjauh, dan keluarga yang kini menutup pintu rapat-rapat. Dunia yang dulu ia puja sebagai panggung sandiwaranya, kini telah menurunkan tirai dengan cara yang paling memilukan. Apakah kita harus menjenguknya sekali lagi ya? Untuk terakhir kalinya? Tanya Arini dengan nada yang tak lagi menyimpan kebencian. Hanya ada sisa-sisa empati yang tulus. Aku menatap langit yang mulai beranjak siang. Ada pintu yang memang harus ditutup agar kita bisa membuka jendela yang baru, Nak. Melepaskan bukan berarti melupakan, tapi memberikan ruang bagi diri sendiri untuk bernafas tanpa beban masa lalu. Biarkan dia menemukan kedamaiannya sendiri dalam penyesalan itu. Kami menghabiskan siang itu dengan bercerita tentang rencana masa depan. Arini ingin mengubah sebagian rumah ini menjadi sanggar seni bagi anak-anak di lingkungan kami. Sebuah cara untuk mengalirkan keberkahan yang selama ini hampir dirampas oleh ketamakan. Aku melihat semangat yang kembali menyala di matanya. Sebuah api yang jauh lebih tenang namun lebih abadi. Kesimpulan dari seluruh perjalanan pahit ini mulai menampakkan dirinya, bahwa kejahatan mungkin bisa berlari cepat, namun kebenaran selalu memiliki napas yang lebih panjang untuk sampai ke garis finish. Kini, aku berdiri di tepi dermaga kecil di belakang rumah, tempat di mana riak air sungai memantulkan cahaya emas matahari yang mulai merosot ke ufuk barat. Angin sore berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan kedamaian yang selama ini terasa seperti mimpi yang tak terjangkau. Arini berdiri di sampingku, menggenggam lenganku dengan erat. Tidak ada lagi gurat kecemasan di wajahnya. Hanya ada ketenangan seorang wanita yang telah lulus dari ujian kehidupan yang paling berat. Kami menatap kejauhan, ke arah di mana langit dan bumi seolah menyatu dalam keheningan yang agung. Ayah, suaranya mengalun pelan, seirama dengan deru angin. Arini belajar satu hal, bahwa kekayaan yang paling mewah bukanlah apa yang kita simpan di dalam brankas, melainkan ketulusan yang kita simpan di dalam hati. Mas Baskara memiliki segalanya di tangannya, tapi dia hampa di dalamnya.
Ayah tidak memiliki apa-apa saat di penjara. Tapi ayah tetap utuh. Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang menjalar di dada. Itulah rahasia hidup, Nak. Keserakahan adalah dahaga yang tak pernah usai. Semakin kau minum, semakin kau merasa haus. Baskara terperangkap dalam hausnya sendiri, hingga ia lupa bahwa air yang paling jernih adalah kejujuran. Penyesalannya yang terlambat adalah pengingat bagi kita semua bahwa sekali kita menukar nurani dengan angka, kita telah kehilangan jati diri kita sebagai manusia. Perjalanan 20 episode dalam hidup kami ini bukanlah tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah di meja hijau. Ini adalah tentang penyucian jiwa. Aku, seorang ayah yang dianggap renta dan lemah, terpaksa menggunakan strategi dingin, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menjaga apa yang suci. Dan Arini, putriku, telah belajar untuk melihat melampaui senyum manis dan kata-kata indah yang tak memiliki akar. Mari kita pulang ya, malam akan segera tiba. Ajak Arini sambil menuntunku kembali menuju rumah yang kini cahayanya mulai menyala terang di kejauhan. Rumah itu kini bukan lagi sekadar bangunan megah, melainkan sebuah benteng kejujuran. Pelajaran dari cerita ini akan abadi di dinding-dindingnya, bahwa cinta sejati tidak akan pernah menjebak, dan kesetiaan tidak akan pernah mengkhianati demi materi. Kami melangkah masuk, menutup pintu di belakang kami, meninggalkan segala duka dan pengkhianatan di masa lalu. Di bawah langit sore yang perlahan berubah menjadi malam yang bertabur bintang, aku tahu bahwa kami telah benar-benar bebas. Kebenaran telah menang, dan dalam pelukan kedamaian ini, kami memulai lembaran baru yang ditulis dengan tinta ketulusan yang tak akan pernah luntur oleh waktu. Matahari mungkin terbenam, namun kebenaran akan selalu menemukan caranya untuk bersinar kembali. Dari kisah Pak Aris dan Arini, kita belajar bahwa harta bisa hilang dalam sekejap. Namun martabat dan ketulusan adalah warisan yang tak akan pernah bisa dicuri oleh tangan manapun. Jangan biarkan keserakahan membutakan hati, karena penyesalan yang datang di akhir cerita seringkali hanya menyisakan sunyi yang menyakitkan. Terima kasih telah setia menyimak hingga detik terakhir. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silahkan bagikan kepada orang-orang terkasih agar menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Sampai jumpa di kisah penuh makna selanjutnya, hanya di Suara Kehidupan. Tetaplah menjadi pribadi yang tulus, meski dunia terkadang tak memihakmu. Jika Anda setuju bahwa kejujuran adalah harta yang paling berharga, ketik amin di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda selalu menjadi yang pertama mendapatkan update cerita viral penuh emosi lainnya dari kami. Sampai jumpa.